Aduh, kamu di mana ya? Udah jam segini kok belum datang ya? Telepon nggak bisa lagi. Padahal udah mau mulai sekolah minggunya. Kak Bobi akhirnya datang juga. Loh, Kak, kok mukanya sedih banget sih? Aku lagi sedih kak, Sedih kenapa? Jadi gini kak, aku tuh sama temen-temenku selalu membuli kak, gara-gara temen-temenku kan semuanya pada jago-jago main basket nih. Nah, aku ini paling nggak bisa main basket kak, jadi setiap kali ketemu temen-temenku, mereka selalu bilang kalau aku ini cemen, karena nggak bisa main basket kak. Oh, udah Kak, Aku jangan sedih sedih kak. dulu. Mendingan kita mau ibadah dulu hari ini. Kita mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Nah, selamat datang di Sekolah Minggu GSKI Sleepy. Nah, seperti biasa kak, sebelum mulai kita akan mendengarkan dulu peraturan ibadah kita hari ini. Yang pertama, adik-adik duduk manis mengikuti ibadah seperti waktu ibadah di gereja. Yang kedua, menyanyi bersukacita mengikuti gerakan kakak sekolah minggu ya. Yang ketiga, tidak sambil makan dan minum selama ibadah. Sudah siap ikuti ibadah? Nah, sekarang semua adik-adik dalam sikap berdoa, semua mata ditutup, tangan dilipat, kita mau angkat pujian di lembar hari hidupku. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kita mau angkat di lembar hari hidupku. Di lembar hari hidupku, kau ajar ku lukis hatimu.
Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Engkau telah menyertai kami Tuhan hingga sampai saat ini. Sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa, agar dalam ibadah ini Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami bisa belajar untuk lebih menyenangkan Engkau lagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Nah, Kak, aku mau tanya nih. Kakak pernah nggak sih dibully sama teman-temannya Kak? Pernah sih Kak. Emang gak enak sih dibully, Gak enak kan, tapi ya? kita harus belajar memaafkan mereka. Nah itu aku yang belum bisa Kak. Maafkan teman-temanku Kak. Nah, berarti pas banget nih. Oh gitu. Firman Tuhan hari ini mau belajar tentang memaafkan. Oh, Jadi cocok banget buat adik-adik di rumah atau buat siapa aja yang masih belum bisa memaafkan orang lain. oke Kak. Mendingan sekarang gini aja, sebelum kita lanjut lagi, kita menyanyi bersama, kita bersuka cita bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah. Gimana, setuju? Setuju? Oke. Ayo adik-adik, kita sama-sama bersuka cita bersama. Katakan. Betul. Semangat lagi.
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Kami sudah memuji Engkau. Sekarang tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami diubahkan menjadi anak-anak-Mu yang lebih taat dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, dahulu Israel masih berbentuk kerajaan, dan dia diperintah oleh seorang raja yang bernama Saul. Saul memerintah sebagai raja pertama atas Israel. Saul menjadi raja karena telah diurapi oleh Tuhan dengan perantaraan Nabi Samuel. Awalnya, Saul adalah raja yang taat kepada Tuhan. Hingga beberapa tahun setelah itu, mulailah Saul tidak taat dan mengecewakan Tuhan. Sehingga Nabi Samuel memberikan teguran keras kepada Saul. Tuhan telah menolak engkau dan akan memilih raja lain menggantikanmu dan akan memerintah atas Israel. Lalu Tuhan mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan Tuhan membuat Daud menjadi berhasil dalam setiap pertempuran. Bahkan ketika dia bertempur melawan Goliat, dia berhasil mengalahkannya tanpa membawa pedang dan tanpa membawa perisai. Dan dalam setiap pertempuran, Daud selalu lebih unggul daripada Saul. Maka bangsa Israel semakin memuji dan menyanjung Daud. Lalu, Saul diliputi oleh rasa iri hati kepada Daud, dan semakin hari Saul semakin benci kepada Daud. Sehingga suatu saat Saul berniat untuk membunuh Daud. Mengetahui hal itu, larilah Daud dari istana Raja Saul. Namun Saul tetap mengejar Daud kemanapun Daud pergi untuk membunuh Daud. Bagaimana kalian memperlakukan orang yang jahat kepada kalian? Kisah ini bercerita tentang seseorang yang berbesar hati mau memaafkan orang yang berniat mencelakakannya. Saul dipenuhi oleh rasa iri hati dan benci kepada Daud. Suatu hari, dia mendengar kabar bahwa Daud sedang bersembunyi di suatu tempat. Maka, dia mengajak 3.000 pasukan untuk segera pergi dan menangkap Daud. Cepat, ayo kita segera pergi. Kita tangkap dia. Baik, Tuan. Namun Tuhan tetap menjaga Daud, sehingga tidak dibiarkannya Saul menemukannya. Kemudian, sampailah Saul di Bukit Hakila. Mereka kelelahan karena sepanjang hari berjalan untuk mencari Daud. Dan mereka mendirikan kemah di sana. Saul hendak istirahat, karena waktu itu hari sudah mulai gelap. Di mana sebenarnya dia bersembunyi? Kita sedang mencari kemana-mana, namun tidak menemukannya. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Lalu berbaringlah Saul di sana. Adapun Saul berbaring di tengah-tengah para pasukannya yang berkemah di sekelilingnya. Daud mendengar bahwa Saul sedang datang untuk mencarinya dan berkemah di bukit itu. Kemudian, Daud beserta Abisai tentaranya datang untuk menyelinap ke tempat itu. Lalu, dengan pelan-pelan, mereka mendekati tempat Saul dan pasukannya berkemah. Namun, Raja Saul dan pasukannya sangat kelelahan, sehingga dia tertidur sangat lelap dan tidak menyadari bahwa Daud datang ke tempat itu.
Dengan hati berdebar-debar, Daud dan Abisai mulai maju mendekati tempat Saul berbaring. Keringat dingin pun menetes membasahi baju mereka. Apakah mereka akan berhasil mendekati Saul? Apakah Daud akan segera membunuh Saul? Adik-adik, jika Daud berhasil membunuh Saul, maka Daud akan menjadi bebas dan tidak ada lagi orang yang mengejar-ngejar Daud. Dan saat itu pun akan segera tiba. Daud dan Abisai sudah begitu dekat dengan Saul, hingga akhirnya mereka tepat berada di sebelah Saul. Abisai berbisik kepada Daud, "Hari ini Tuhan menyerahkan Saul kepadamu. Biarlah aku membunuhnya." Lalu dihunusnya pedang untuk menusuk Saul. Apa yang akan terjadi adik-adik? Namun tiba-tiba, beberapa waktu kemudian Saul terbangun. Saul terbangun dan terkejut karena mendengar suara yang cukup kencang berteriak kepadanya. Dan suara itu berasal dari tempat yang cukup jauh di puncak gunung. "Tuanku Raja! Tuanku Raja! Mengapa Tuanku mengejar aku? Apa kesalahan yang telah aku perbuat?" Lalu Saul menjawab, "Daud, engkaukah itu?" Ternyata itu adalah suara Daud, adik-adik. Daud berhasil lolos dan tidak tertangkap. Namun, bagaimana bisa Saul masih hidup? Bukankah tadi Abisai hendak membunuh Saul? Nah, begini ceritanya. Ketika Abisai hendak membunuh Saul, maka Daud pun melarang Abisai. Jangan kau bunuh dia, sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Sebaiknya kita ambil saja tombak dan kendi yang ada di dekatnya." Sesudah itu, Daud dan Abisai segera pergi dari situ dengan membawa tombak dan kendi yang berada di dekat Saul. Ketika mereka sudah berada di tempat yang jauh di puncak gunung, Daud segera berteriak memanggil Saul dan mengatakan bahwa dia bisa saja membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud tetap mengasihi Saul. Mengetahui hal itu, Saul pun malu dan menyesal karena dia hendak mencelakakan Daud, padahal Daud tetap mengasihi dia. "Daud, maafkan aku. Aku telah berbuat dosa. Aku tidak akan mencelakakanmu lagi." Semenjak saat itu, Saul pun berhenti mengejar Daud. Daud begitu baik kepada orang yang ingin menyakitinya. Nah, adik-adik, bagaimanakah akhir cerita ini? Mari kita lihat bagian akhirnya. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, tahun berlalu, musim pun berganti, sampai kemudian Daud diangkat menjadi raja atas Israel menggantikan Saul. Setelah Saul mati dalam peperangan, Daud menjadi raja kedua bagi bangsa Israel, dan Tuhan tetap menyertai Daud, sehingga Daud menjadi raja yang besar bagi bangsa Israel. Daud menjadi raja yang taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Sebagai orang Kristen, pasti kita pernah atau bahkan sering mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dihina teman kita, atau mungkin dibenci teman kita, atau mungkin ada juga kita sering dibully oleh teman-teman kita. Dan banyak juga mungkin teman-teman kita yang berbuat jahat pada kita. Tapi kita harus mencontoh sikap Daud hari ini, yaitu memaafkan mereka dan bahkan tetap mengasihi mereka. Karena Tuhan pasti akan senang jika kita suka memaafkan teman kita. Ingat cerita Daud hari ini, bagaimana dia disayang Tuhan karena dia memiliki sikap yang baik. Nah, sebaliknya, kita harus menjauhi sikap-sikap seperti Raja Saul tadi, adik-adik. Untuk itu, sikap-sikap seperti suka menghina orang lain, suka membenci orang lain, termasuk juga suka membuli teman kita sendiri. Nah, sikap-sikap itu harus dihindari.
Karena sikap itu sangat merugikan kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Seperti membuli. Mungkin awalnya terasa menyenangkan ketika kita bisa membuli teman kita. Terasa lucu. Namun, tahukah kalian bahwa teman-teman kita masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Untuk itu, kita harus sadar adik-adik bahwa Tuhan menciptakan kita semua adalah sama, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, jauhilah sikap-sikap tersebut. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengerti kan? Untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 12. Bunyinya, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, gimana Kak firman Tuhan hari ini? Nah, aku udah mulai ngerti nih Kak. Berarti sebenarnya kalau kita itu dibully, yang rugi bukan hanya yang dibully loh Kak, tetapi yang Benar membuli juga mereka juga rugi sendiri Kak. Benar banget Kak. Nah, buat adik-adik yang pernah dibully, yuk kita mau belajar memaafkan teman-teman kita. Terus Kak, buat adik-adik mungkin yang pernah membuli teman-temannya, nah nanti kalian harus berubah. Berubah gimana? Benar tuh Kak. Kalian harus belajar menghargai teman-teman sekitar kalian. Nah, Kak, sekarang kita sudah sampai di akhir baca Kak. Kita mau berdoa dulu sama-sama dengan adik-adik yang di rumah ya. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah belajar banyak ya Tuhan dari firman-Mu ya Bapak. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk memaafkan teman-teman kami mungkin yang pernah bersalah pada kami ya Tuhan. Dan ampuni kami jika mungkin kami pernah menyakiti teman-teman kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa menghargai mereka Tuhan. Tuhan, kalau sebenarnya kami akan berpisah Tuhan, dan Engkau terus menyertai kami ya Tuhan, agar kami minggu depan bisa bersama-sama untuk kembali dengan teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.